Yang ide ini awalnya dari Pak Eko Nugroho, mengenalkan saya ke Prof. Chin dan punya ide bahwa Prof. Chin sendiri psikiatri. Dia punya ide untuk bikin game untuk terapi. Walaupun dia tadi kurang percaya sama game. Yang dia pakai gamenya waktu itu hanya board game biasa, kartu memori, atau waktu itu juga dengan pengobatan untuk anak-anak adik-adik. Dan gamenya kalau digital pun masih dalam bahasa Inggris dan simple. Nah, terus kita bertemu dari computer science, dari game Pak Eko, dari graphic desainnya Binus juga, dokter-dokter dari UI dan RSM, diskusi game apa sih yang cocok. Gamenya masih memori, tapi permainannya mengantarkan buah ke spesifik buah ke spesifik rumah dengan tanda warna. Buahnya 3 macam, rumahnya juga ada 3 macam, diacak, setiap mengantarkan 2 buah ke 2 rumah yang berbeda. Permainan memorinya sebetulnya dia lihat buah di kiri masuk mengantar ke rumah di kanan. Tapi waktu bermain dia harus cari rumahnya dulu baru buahnya. Nah, ini yang biasanya permainan di sini sebetulnya. Apakah bisa merecord datanya? Ada beberapa tipe sebetulnya di permainan yang di sini kemudian dengan suara perintahnya. Karena ya anak adik-adik pasti secara audio kurang bagus. Jadi kita mau pastikan aja sih. Jadi di sini yang suara. Ini sendiri sudah dites ke 10 anak di SDN Serdang dan secara kedokteran sebelum dimainkan selama 20 hari 4 minggu di tes fMRI. Kemudian setelah main juga fMRI dicek lagi. Yang di fMRI daerah working memory. Jadi anak-anak adik-adik working memorinya lebih kecil dari anak-anak normal, kebanyakan anak-anak adik-adik. Jadi dengan permainan dengan terapi ini diharapkan membesar. Nah, setelah 20 hari 10 anak fMRI-nya hasilnya secara kedokteran sih membesar. Cuma secara statistik belum signifikan. Nah, itu mungkin karena permainannya mungkin belum lama atau tipenya mungkin harus ada yang diubah. Nah, itu belum kita sampai dalam. Secara computer science sendiri, data yang dimainkan semua direkam. Nah, direkam dan bisa ditampilkan di web hasilnya. Buah apa yang salah dikirim, rumah apa yang salah dipilih, waktunya berapa lama selama pengiriman, ada berapa kali pengantaran, itu kita bisa deteksi. Nah, setelah aku main secara komputer, 15 hari pertama naik memang, skornya meninggi, tapi habis itu turun. Kenapa turun? Kemungkinan besar karena bosen. Karena secara kedokteran suaranya harus sama, suara latar, gambarnya harus sama. Kita secara orang game biasanya maunya kan berubah-ubah, boleh. Terus nggak boleh menampilkan total waktu sebetulnya juga nggak ada kalau dilihat gamenya. Walaupun di belakang ada sih seperti itu. Nah, sekarang ini sudah digunakan di RSCM sebetulnya untuk terapi. Ya nggak ada gambarnya waktu testingnya. Dan sekarang sudah dibuat versi web. Jadi yang versi keduanya web base yang bisa dimainkan di mana saja. Rencananya akan ditawarkan ke rumah sakit yang datanya bisa dikumpulkan, karena sampai saat ini belum ada data nasional ADHD berapa sih sampai sekarang. Yang terakhir 2010 itu 1 menit lagi. Belum yang bawah. 2010 ada sekitar hampir 25% terindikasi di SD di Jakarta, jadi cukup banyak. Yang kedua sebetulnya ini VR. Nah, yang ini untuk membantu dokter mendiagnosa. Jadi dengan main sekali lagi banyak data yang disimpan. Mainan sederhana sebetulnya, memasukkan buku atau bola ke dalam kotak dengan perintah di papan. Harus 3 bola seperti itu. Nah, tapi sebelum bikin ini kita harus mengubah dari sekarang deteksinya pakai form DSM-5 yang ada 18 gejala, seperti apakah anaknya tidak bisa diam. Yang jawab kan secara subjektif ya, orang tua atau pengasuhnya. Nah, itu kita convert
kita ngadain FGD psikiatri dan psikolog untuk ngasih masukan yang tipe seperti ini di game seperti apa sih yang bisa diambil. Nah dari situ kita ubah ke variabel-variabel di dalam game. Ada beberapa gejala yang bisa diambil, beberapa variabel. Ada yang nggak bisa untuk game ini, seperti apakah dia berputar-putar. Nah ini karena kita menggunakan Oculus saja, tidak heat wave, jadi kita nggak bisa ngukur berapa lama. Nah ini sampai saat ini data yang kita pakai sebetulnya hasilnya dimasukkan ke mesin learning supaya kita mendapat hasil yang makin baik. Jadi anak ini kalau misalnya dia megang bola berapa lama sih bisa dianggap adik-adik, karena adik-adik bisa diem dulu baru masukin. Kalau kita dapat datanya lebih banyak, masukin mesin learning bisa adjust. Kira-kira segini loh, pas. Sampai saat ini habis. ya, sampai saat ini masih ngumpulin data, itu yang masalah.